Halo Sobat Saluhut Nadipur TV dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Bang Rian di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya. Di kesempatan kali ini Bang Rian akan membahas sebuah film berjudul Clown in a Cornfield. Film ini sendiri bercerita tentang seorang ayah dan putrinya yang memilih pindah ke sebuah desa yang masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang. Lalu malapetaka terjadi setelah sang putri akhirnya bergaul dengan Akamsi, alias anak kampung situ. Malapetaka apa yang menimpa mereka? Get ready to feel the tension karena kita akan langsung ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan aktivitas sekelompok pemuda di malam itu, di mana sepasang kekasih yang lagi kasmaran berniat akan mengadakan rapat dadakan di tengah ladang jagung. Dan saat akan mencari lokasi yang strategis, tiba-tiba lalu scene beralih kepada kita sebut saja Mawar. Mawar dan ayahnya yang memilih pindah dari kota setelah kematian ibunya. Setelah tiba di rumah yang sudah dibeli oleh ayahnya beberapa waktu lalu, tampak Mawar mulai protes saat melihat kondisi rumah yang tidak sesuai ekspektasi. This place before you bought it there. Singkat waktu, sebelum berangkat ke sekolah, setelah berdebat dengan sang ayah yang tak kunjung membelikannya mobil di usianya yang sudah 17 tahun, Mawar pun dikejutkan dengan munculnya seorang pemuda bernama Rustam yang menawarkan jasa untuk menemaninya berjalan kaki ke sekolah, yang kesempatan itu tidak dilewatkan oleh sang ayah. Dan di perjalanan ke sekolah, Rustam pun mulai bercerita tentang keunikan desa dan penghuninya yang masih udik, meski sebenarnya ia tidak begitu peduli dengan mereka. Rustam kemudian mengingatkan Mawar agar tidak bergaul dengan beberapa akamsi yang terkenal kurang baik di kampung itu sebelum akhirnya mereka tiba di sekolah. Take a seat. Lalu Sin memperlihatkan seorang guru yang sedang fokus menjelaskan materi pelajaran kepada siswanya. Namun aksinya direkam oleh salah satu siswa yang kebetulan adalah seorang YouTuber. Melihat candaan siswanya yang berlebihan, sang guru pun emosi lalu segera mengadakan ujian dadakan sebagai hukuman. Dan saat sang guru membagikan kertas ujian, ternyata kertas ujian pun tak luput dari candaan para siswa tak berotak. Lalu saat jam istirahat, si gadis YouTuber pun menjelaskan kepada Mawar alasan mereka melakukan aksi gila itu kepada sang guru, di mana tujuan mereka hanya untuk membalas sang guru yang sudah membenci mereka. Lalu berkata, benci harus dibalas dengan benci. Dan setelah memperkenalkan diri, Mawar kemudian menjelaskan alasan ayahnya memilih pindah ke kampung ini tak lain adalah karena ayahnya harus bersembunyi untuk sementara waktu setelah menjadi saksi sebuah kasus. Mawar kemudian bertanya tentang spanduk perayaan yang banyak ia lihat di pinggir jalan. Lalu, seorang pria bernama Cole kemudian menjelaskan kalau tujuan spanduk itu adalah sebuah acara tradisi turun-temurun yang kebetulan penyelenggaranya adalah ayahnya, yaitu sebuah acara tahunan di mana akan ada arak-arakan boneka badut sesembahan para warga yang mereka sebut Frendo sebagai ucapan syukur atas panen ladang jagung di kampung itu. Dan karena mereka menganggap acara itu adalah acara bodoh, mereka pun mengubah kesan acara yang tadinya acara sakral menjadi acara pembunuhan berantai dalam konten YouTube mereka. Sembari memperlihatkan kepada Mawar salah satu konten mereka yang pernah FYP.
Lalu saat menunggu pesanan makan siang di sebuah restoran, Mawar pun mulai bercerita tentang keanehan warga kampung yang sudah ia dengar dari teman barunya. Namun ceritanya terhenti ketika seorang pelayan restoran tiba-tiba muncul. Take all the time. Tak lama berselang, giliran seorang serif yang muncul dan menyapa ayahnya, lalu bertanya kapan mulai menerima pasien, sembari melayangkan jokes ala bapak-bapak. Melihat teman-temannya yang datang menemuinya dan sedikit muak melihat muka si serif, ia pun meninggalkan ayahnya dan serif, lalu bergegas menyamperin teman-temannya. Yeah, I was about to assault an officer. Dan saat Mawar menemui teman-temannya yang sudah menunggunya, salah satu dari mereka pun mengajak Mawar untuk melakukan sebuah aksi yang pasti belum pernah ia lakukan seumur hidupnya. Kemudian scene beralih saat Mawar dan kawan-kawan mulai memasuki sebuah minimarket. Dan saat si penjaga menyapa Mawar yang belum pernah ia lihat sebelumnya, mereka pun terkaget saat dua teman Mawar tiba-tiba ribut, yang ternyata hanya akal-akalan mereka untuk mengalihkan perhatian si penjaga minimarket agar mereka bebas mencuri beberapa botol minuman. Setelah merayakan keberhasilan mereka mengelabui si penjaga minimarket, Mawar pun mulai membuka topik perbincangan tentang isu kebakaran pabrik sirup jagung milik ayah Cole beberapa waktu lalu. Lalu Cole kemudian menjelaskan kalau pada saat kejadian mereka memang menyelinap ke dalam pabrik tersebut. Tapi untuk penyebab kebakaran itu murni akibat korsleting listrik, bukan ulah mereka. Meski tak satu warga pun yang percaya dengan ucapan mereka. Dan saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ternyata hanya acting untuk konten saja guys. Kemudian saat Cole mengantar Mawar pulang, sebagai ucapan terima kasih karena sudah menemaninya menghabiskan malam, Mawar pun mulai mengajak Cole untuk barter iler. Sayang, aksi Mawar terhenti ketika sang ayah tiba-tiba muncul yang akhirnya membuat transaksi batal. What are your age? Okay, but realistically, everyone drinks in high school. It won't, because you won't be seeing my daughter ever again. Dad. Aksi Mawar di mobil itu pun membuat sang ayah harus memberi peringatan kepadanya, yang akhirnya membuat mereka kembali harus berdebat karena Mawar merasa ia bukan gadis kecil lugu lagi. Dan saat meratapi nasib di kamar, tiba-tiba Mawar mendapat kiriman video dari temannya yang ternyata adalah video prank saat di tongkrongan. Merasa ada yang aneh dengan video itu, Mawar pun mulai memperbesar layar video dan betapa kagetnya saat ia melihat sosok penampakan orang asing di tengah keseruan mereka di video. Berniat memberitahu Tucker dengan mengirimnya screenshot orang asing tersebut, tiba-tiba Tucker melihat seorang bertopeng badut terekam kamera CCTV. Mengira kalau orang itu adalah salah satu temannya, Tucker pun meresponnya dengan membawa senjata mainan. Dan setelah mencari ke setiap sudut ruangan tapi tidak menemukan siapapun, tiba-tiba beralih kepada orang tua Cole yang saat sedang bersiap-siap untuk pesta Frendo, terlihat sedang berdebat dengan Cole yang tidak berniat terlibat dalam acara yang dianggapnya acara khusus untuk orang-orang bodoh. It's not my fault. It's just happened. Go on then. I would like to welcome you all. Singkat cerita, Shin kemudian memperlihatkan ayah Cole yang memang kepala desa di kampung itu terlihat sedang memberikan kata sambutan di depan para warga sampai arak-arakan tiba yang kemudian disambut meriah oleh para warga. Lalu saat Mawar bertanya tentang Frendo misterius di video kepada teman-temannya, gadis YouTuber itu pun meminta Mawar untuk tidak terlalu memikirkannya karena ia yakin Frendo misterius itu adalah si Rustam yang mungkin lagi gabut. Lalu mengajak mereka mengambil video untuk konten YouTube-nya.
Dan saat semua sedang asik melihat arak-arakan, kekacauan pun terjadi setelah seseorang melempar bola api ke arak-arakan Frendo. Who the hell is responsible for this? Guys, what the fuck? Kekacauan itu akhirnya membuat Sheriff harus menangkap mereka dan menjebloskan ke penjara karena menganggap semua itu pasti ulah Cole and the gang. Setelah mendekam di penjara seharian, akhirnya mereka pun bebas setelah ayah Mawar menjamin mereka. Not you, Daryl. Terlihat Mawar mulai menjelaskan kejadian sebenarnya kepada sang ayah, namun tidak berhasil. Justru Mawar gagal mendapatkan kejutan dari ayahnya dan memutuskan untuk menunda kejutan yang sudah ia siapkan sampai Mawar benar-benar berubah. Lalu scene beralih kepada Matt yang sedang asik dengan barbelnya, yang kemudian terhenti setelah mendengar sesuatu di ruangannya. Tampak ia menemukan benda yang sama seperti benda yang ditemukan oleh Tucker sebelum akhirnya meregang nyawa. Dan mengira kalau itu adalah Tucker, Matt pun melanjutkan aktivitasnya sampai akhirnya. Fucking you asshole, man. Yeah, very funny. Beralih kepada Mawar yang menerima pesan dari Cole yang isinya mengajak Mawar ke pesta dansa. Dan kebetulan karena saat itu ia lagi boring, ia pun menerima ajakan Cole. Di perjalanan menuju pesta dansa, Cole kemudian memberi Mawar hadiah. Dan anehnya, hadiah itu mirip seperti benda yang ditemukan para korban Frendo. Dan saat Mawar bertanya dari mana Cole mendapatkannya, Cole berkata kalau ia punya banyak benda seperti itu di rumahnya. Lalu saat Mawar mulai memainkan benda misterius itu, tiba-tiba ternyata orang itu adalah Rustam yang baru saja pulang berburu rusa. Dan saat Cole basa-basi mengundang Rustam ke pesta dansa, Rustam justru berpesan kepada Mawar agar berhati-hati. Careful, Quinn. Setibanya di pesta dansa, ternyata si gadis YouTuber sudah berada di tempat itu. Terlihat Cole bertanya tentang Matt dan Tucker yang tidak ia lihat bersama mereka. Dan saat sedang membahas tentang Matt dan Tucker, tiba-tiba MC pesta dansa pun meminta Cole sebagai cucu pendiri kampung itu untuk memberi kata sambutan kepada para tamu undangan pesta dansa. Dalam orasinya terdengar Cole meminta tidak mengikuti kepercayaan kuno yang dibuat oleh buyutnya dan meminta semuanya untuk lebih baik menikmati masa mudanya. Mawar yang menikmati malam itu kemudian membawa Cole untuk segera mengadakan rapat dadakan. Dan betapa kagetnya Mawar ketika Cole tidak merespon saat Mawar mencoba barter iler. Dan saat Cole mencoba menjelaskan, Mawar pun meminta Cole untuk tidak menemuinya lagi sembari bergegas. Melihat Mawar di luar tanpa Cole, gadis YouTuber dan bestinya pun memberitahu kebiasaan buruk Cole yang mereka juga sudah rasakan. Dan belum sempat menjelaskan alasan Cole seperti itu, tiba-tiba mengira itu adalah candaan, mereka pun menghampiri gadis itu. Bahkan saat tiba-tiba kepala melayang dari tengah ladang jagung pun mereka masih menganggap kalau ini hanya jokes. Sampai akhirnya Mawar berkata kalau gadis itu sudah tak bernyawa lagi. Dan tiba-tiba semua orang pun panik setelah Frendo melakukan aksinya. Tapi tiba-tiba dan saat Mawar berniat ingin meninggalkan tempat itu, Rustam kemudian berkata kalau semua ban mobil sudah kempes dan Frendo itu sudah mencabut setiap aki mobil yang ada di tempat itu. Lalu saat Mawar mencoba membuka topeng si Frendo, tiba-tiba saat para Frendo misterius menyerang Mawar dan kawan-kawan, Rustam berhasil melumpuhkan beberapa dari Frendo sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk kabur.
Sementara di tempat lain, ayah Mawar yang terus berbicara pun tiba-tiba terdiam ketika menyadari kalau ia sudah ditipu oleh putri kesayangannya. Scene kembali kepada Mawar dan kawan-kawan yang terjebak di dalam gubuk. Kepanikan terlihat di wajah mereka ketika mengetahui para friendo sudah mengepung mereka. Sampai akhirnya Mawar menemukan jalan keluar melalui saluran pembuangan. Meski awalnya enggan melewati saluran yang menjijikkan itu, tapi daripada mati tanpa kepala, mereka pun memutuskan untuk bergegas keluar dari tempat itu. Beralih kepada ayah Mawar yang mulai mencari keberadaannya. Tampak mobil pria itu terhenti ketika melihat sebuah klinik. Dan saat ia berniat memeriksa, tiba-tiba kembali kepada Cole dan kawan-kawan yang mulai masuk ke dalam saluran pembuangan. Terlihat Rustam menyerahkan shotgunnya kepada Cole dan memintanya untuk menyusul Mawar dan kawan-kawan. Sementara ia berencana akan meledakkan tempat yang sudah dipenuhi para friendo itu. Setelah Rustam berhasil meledakkan tempat itu, benar saja para friendo pun terlihat berserakan. Dan saat Cole berniat menyusul Rustam yang tak kunjung keluar, Mawar pun meminta Cole agar sebaiknya mereka meninggalkan tempat itu sebelum terlambat. Scene beralih kepada ayah Mawar yang berusaha memeriksa luka salah satu friendo yang sedang sekarat dan diawasi oleh friendo lainnya. Lalu saat Cole, Mawar dan kawan-kawan melewati ladang jagung, mereka pun berhasil menghentikan sebuah mobil yang melintas. Dan kebetulan orang itu adalah si Sheriff yang kebetulan lewat atau gimana saya kurang tahu. Dan saat mereka berusaha memberitahu si Sheriff tentang aksi friendo-friendo itu, si Sheriff justru mengamankan Cole. Saat Mawar mencoba menjelaskan peristiwa pembantaian itu, si Sheriff malah mengira kalau semua cerita mereka itu hanya bagian dari konten konyol mereka. Lalu bergegas meninggalkan Mawar dan kawan-kawan. Melihat kejadian janggal itu, mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke ladang jagung untuk mencari pemukiman terdekat yang ada di sekitarnya. Tapi saat mereka bergerak senyap agar tidak menarik perhatian para friendo sadis, tiba-tiba setelah salah satu dari mereka kembali menjadi korban keberingasan para friendo akibat salah memilih jalan, mereka kemudian mencoba mencari jalan lain. Tapi tiba-tiba satu persatu dari mereka pun harus tewas secara mengenaskan, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah rumah tinggal yang tak berpenghuni dan hanya ada sesosok friendo yang sudah tidak bergerak terduduk di sofa. Dan setelah memastikan friendo itu sudah mati, mereka pun bergegas sampai akhirnya mereka menemukan sebuah telepon yang sayangnya telepon tersebut sudah tidak berfungsi. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat foto target yang sudah berhasil dieksekusi oleh para friendo terpampang di dinding ruangan. Dan tiba-tiba sadar kalau friendo di sofa hanya berpura-pura mati, mereka pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi sayang, setelah friendo berhasil menusuk YouTuber hingga sekarat, Mawar pun segera menghabisi si friendo ketika berusaha menyerangnya. Beralih kepada ayah Mawar yang akhirnya menghabisi si friendo setelah berhasil mengecohnya. What happened? Flatlining. Take him! Oh, yeah. No. This was exactly what I was saying.
lalu kembali kepada Mawar yang berusaha melarikan diri dengan mobil yang ternyata masih manual guys. Di tengah kekesalannya dengan apa yang dialaminya, tiba-tiba setelah para Frendo berhasil meringkus Mawar dan membawa ke sebuah tempat, maka terungkaplah fakta kalau orang-orang sadis di balik topeng badut itu adalah orang-orang yang membenci Mawar dan kawan-kawan yang dikepalai oleh sang kepala desa yang tak lain adalah ayah Cole. Meski saat ini ia tidak menganggap Cole sebagai putranya lagi. Cole's no son of mine. That's way too late for that, Toots. Kepala desa itu pun menjelaskan kepada Mawar kalau alasan dari rentetan pembantaian ini adalah karena ulah mereka sendiri yang sudah merusak tatanan adat istiadat kampung itu yang dengan susah payah dibangun oleh kakeknya yang menyebabkan hasil panen jagung mereka menurun drastis. Dan semua itu terjadi setelah kedatangan orang luar ke kampung itu. Dan aksi konyol mereka membuat konten YouTube seperti berniat merusak citra kampung terbaik di Amerika itu. Tampak kekesalan kepala desa itu tidak main-main guys. Terlihat ketika ia kemudian memperlihatkan Cole yang sudah digantung karena merasa sudah melahirkan bibit perusak. Cole pun terlihat mengutuk perbuatan keji ayahnya yang tidak manusiawi itu. I know that scares the shit out of you. Fucking ground. Let's hear from Cole. Dan saat si Sheriff tak sabar ingin mengeksekusi Mawar, tiba-tiba setelah ayahnya berhasil menerobos masuk, Mawar pun meminta ayahnya untuk menyelamatkan Cole. Tapi sayang, ayahnya keburu tertembak oleh si Sheriff. Dan saat mendengar perintah ayahnya untuk lari, Mawar pun berhasil bersembunyi di sebuah gubuk yang dipenuhi patung Frendo sampai akhirnya. Now, there ain't nowhere to run. Y'all think that Shin kemudian kembali kepada si kepala desa yang kaget setelah Cole berkata ia tahu kalau orang yang membakar pabrik sirup jagung miliknya itu adalah dirinya sendiri untuk kemudian mengklaim asuransinya. Mendengar itu, ayah Cole pun semakin yakin kalau ia harus menghabisi putra semata wayangnya itu. Namun gagal setelah Rustam berhasil menembak tali yang mengikat leher Cole. Dan alasan Cole menolak Mawar untuk barter iler saat di pesta dansa pun terjawab. you don't smell so good either. Mawar dan ayahnya, Rustam dan Cole kekasihnya pun selamat dari tragedi itu. Tak mau berlama-lama di tempat itu, mereka pun segera bergegas meninggalkan lokasi. Dan karena luka tembak yang dialami ayahnya, ia pun meminta Mawar untuk mulai memberanikan diri. I can't do it. Please take over. First, Dan belum bergerak beberapa meter, tiba-tiba setelah kepala desa sudah berpulang, ayah Mawar pun memilih untuk mencalonkan diri sebagai pengganti. Sementara Mawar memutuskan kembali ke kota untuk melanjutkan pendidikannya. Dan sebelum berangkat, Rustam dan Cole terlihat menemui Mawar dan memberi sebuah souvenir kepada Mawar. Lalu Mawar membalas dengan sebuah pelukan hangat kepada pasangan kekasih itu. Lalu di perjalanan menuju ke kota, tiba-tiba Mawar kembali menemukan benda misterius itu. Dan film pun berakhir. Itu dia guys, alur cerita film berjudul Clown in a Cornfield. Dari film ini, Bang Rian dapat simpulkan kalau adat dan tradisi itu memang harus dipegang teguh. Namun kita juga harus ingat dan jalankan sejalan dengan perkembangan zaman tanpa merusak citra tradisi itu sendiri.
bagaimana dengan sobat-sobat semua? Dalam setiap tragedi di film ini, siapa yang harus disalahkan? Kepala desa atau Mawar dan kawan-kawan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sekarang juga. Dan tekan tombol like jika kalian suka film ini. Dan untuk mendapatkan notifikasi update film terbaru secara gratis dari channel ini, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sukses selalu buat kita dan keluarga. Kita bertemu kembali di alur cerita berikutnya di sini. Dimana lagi kalau bukan di channel Begini Ceritanya.